Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan kajian tentang ma'rifatullah yang saya nukil dari kitab Al-Hikam milik waliullah yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang dekat kepada Allah ada dua golongan. Yang pertama yaitu murad atau orang yang dikehendaki Allah, atau disebut majzub, orang yang ditarik Allah untuk didekatkan kepadanya. Yang kedua disebut murid, orang yang menghendaki Allah, atau disebut salik, orang yang meniti jalan menuju Allah. Maksudnya adalah menuju kedekatan kepada Allah. Kalimat itu saja yang saya nukil dari kitab Al-Hikam. Selebihnya saya akan memberikan kisah nyata tentang dua golongan tersebut yang terjadi di akhir zaman ini. Orang yang berkedudukan sebagai murad atau orang yang dikehendaki oleh Allah untuk dekat kepadanya. Yang kedua adalah yang disebut murid, yaitu orang yang menghendaki dekat kepada Allah. Dua orang tersebut, yaitu murad dan murid, adalah suami istri. Suami istri di akhir zaman ini, dan orangnya masih hidup. Jadi dua orang sepasang suami istri ini, suaminya itu adalah salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Bagi Anda yang tidak tahu siapa itu Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong, bisa dicari di Google, ada di Wikipedia, dan juga ada di YouTube. Banyak sekali karomah-karomah yang diceritakan tentang beliau. Yang pertama yang akan saya ceritakan adalah si istri dari dari seorang murad. Jadi istrinya ini termasuk golongan salik atau seorang murid, yaitu yang meniti jalan menuju Allah. Istrinya itu mendapat petunjuk tentang kedudukannya sebagai seorang salik atau seorang murid, diberi mimpi bagian kenabian. Perlu diketahui sebelumnya, mimpi bagian kenabian itu disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi mimpi bagian kenabian itu maksudnya adalah al-mubasyirat. Jadi dulunya wahyu pertama kali yang diterima Nabi Muhammad SAW itu berupa mimpi yang benar dalam tidur. Kemudian setelah kerasulan, kenabian itu sudah tidak ada, karena Nabi Muhammad SAW itu sebagai penutup Nabi terakhir. Maka setelah itu yang tersisa hanyalah al-mubasyirat, pengganti mimpi wahyu dari Nabi itu disebut al-mubasyirat, yang diberikan kepada orang-orang yang soleh. Nah, seperti itu maksud dari mimpi bagian kenabian, yang dialami orang-orang soleh, dialami mukmin, dan dialami orang yang di maqam ihsan. Jadi seorang istri yang dapat pemberitahuan tentang kedudukannya sebagai seorang salik atau murid itu diberi visual mimpi. Beliau itu bersama beberapa orang, jumlahnya sedikit, itu hendak menaiki gedung bertingkat. Namun untuk menaiki gedung bertingkat itu tidak melalui tangga sebagaimana pada umumnya kita naik ke sebuah gedung itu tangga seperti yang kita lihat. Nah, di dalam mimpi itu, tangganya itu ada di luar gedung. Tangganya itu melayang.
melayang di udara, setapak demi setapak. Tangganya itu tidak hanya berupa satu bentuk saja, misalkan kayu saja, enggak, tapi berbeda-beda. Ada yang berupa batu-batu, tanah. Nah, seperti itu, berbeda-beda wujudnya tangga tersebut. Dan lebar dari tangga itu hanya bisa dinaiki oleh 2 orang saja. Artinya tidak terlalu lebar. Nah, ketika menaiki gedung bertingkat itu, yang lolos itu hanya satu, yaitu istri dari salah satu cicit almarhum Ki Haji Hasan Sepuh Genggong. Nah, ketika mendekati puncak dari gedung bertingkat itu, ada balkon. Balkon itu bisa dinaiki setelah si istri tersebut melalui 3 tangga. 3 tangga yang juga melayang. Nah, yang lain itu sudah gugur, gak mampu melewati tangga tersebut. Kemudian istri yang disebut salik atau murid ini itu mampu menaiki balkon dengan melompat. Akhirnya dia sampai ke balkon itu, dan di balkon itu ada air semata kaki yang menggenang, airnya bening, dan istri tersebut gembira ada di atas balkon itu melihat ada pemandangan yang indah yang tidak pernah dilihat di kehidupan nyata. Pemandangan itu melayang di udara. Kemudian setelah memandang pemandangan yang indah itu, ada sesosok yang mengatakan bahwa itu hanya gambaran saja, bukan yang sebenarnya. Dan di hati si istri itu bergumam bahwa itu adalah surga. Nah, jadi apa yang dilihat istri itu, seorang istri itu adalah gambaran tentang surga. Yang mana surga sesungguhnya itu tidaklah seperti yang ada di dalam mimpi. Ya, itu maksudnya. Nah, itu tentang pemberitahuan seorang salik, yang mana itu bermakna bahwa si istri itu meniti jalan ketinggian kedudukan menuju ma'rifatullah, menuju puncak, yang diwakili dengan adanya gedung bertingkat. Kemudian diwakili juga dengan yang mengikuti ujian menaiki gedung bertingkat itu hanya sedikit, yang itu berarti adalah kedudukan tinggi yang akan dicapai. Itu gambaran seorang salik yang meniti jalan menuju kedekatan kepada Allah, yang akhirnya simbol pada puncaknya yaitu dia berhasil lolos kepada ketinggian dan melihat adanya surga, gambaran surga. Itu seorang salik. Sedangkan murad, yaitu suaminya, itu dimimpikan oleh si istri ini, itu didatangi wali. Wali Allah ini adalah orang yang paling dekat, makom yang tertinggi di bawah para nabi. Nah, itu didatangi seorang wali. Nah, itu artinya dia dikendaki oleh Allah. Suaminya itu dikendaki dekat oleh Allah, yang disebut murad atau majzub. Dan di mimpi yang lain, istrinya itu bermimpi tentang suaminya mengajarkan ilmu hakikat. Diberi simbol di dalam mimpi itu, suaminya itu mengajak istrinya masuk ke dalam air, yang awalnya istrinya itu berpikiran apakah bisa bernafas dalam air. Lalu kemudian suaminya mengajak masuk ke dalam air, dibimbing ke dalam air, ternyata istrinya itu bisa bernafas di dalam air. Yang itu bermakna bahwa air itu perwakilan dari ilmu Allah. Hal itu berkaitan dengan surat Luqman tentang kalimat-kalimat Allah yang tidak habis seandainya ditulis dengan air tinta, dengan air laut sebagai tintanya. Nah, ketika istrinya itu mampu bernapas dalam air, itu bermakna ternyata mampu dia memahami ilmu hakikat yang diajarkan suaminya. Nah, itulah gambaran seorang murad yang dikendaki Allah, mimpinya seperti itu. Sedangkan si istri atau si murid mimpinya menaiki bukit dengan susah payah. Nah, seperti itulah saudara-saudariku contoh nyata dari kedudukan sebagai murad dan murid, yang mana itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari persangkaan belaka. Mimpi dari bagian kenabian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.